lagi bersama saya Ahmad Yasin. Kali ini kita akan membahas tentang valuasi. Tentunya bersama seorang narasumber yang merupakan salah satu asosiat konsultan di KMB, yaitu dengan Mbak Cindy Paulina. Halo Mbak Cindy, apa kabar? Halo Mas Yasin, halo guys. Nama saya Cindy Paulina, saya sebagai asosiat konsultan di KMB. Dan Mas Yasin, gimana kabarnya Mas Yasin? Lagi galau atau gimana? Alhamdulillah sehat Mbak, lagi nggak galau lagi, semangat ya. Oh, lagi semangat, baik-baik. Nah, langsung saja ya Mbak Cindy. Hari ini kita akan membahas tentang valuasi Mbak. Nah, saya mau nanya, valuasi itu apa sih dan digunakan untuk apa valuasi? Iya, jadi gini Mas Yasin, valuasi ini adalah salah satu alat untuk perhitungan untuk menilai kondisi perusahaan saat ini gitu. Salah satunya kayak gimana sih kondisi perusahaan saat ini, apakah kalau lagi mau ada corporate action itu perusahaan ketika mau merger atau akuisisi, sehingga sebagai investor ataupun sebagai pemberi potensial itu bisa menilai nih perusahaan ini under value ataupun over value, sehingga dengan valuasi perusahaan bisa menentukan nih harga yang wajar itu berapa gitu Mas Yasin. Mungkin Mas Yasin juga ketika melakukan pembelian saham itu kan ada pertimbangan ya gitu, benar nggak Mas Yasin? Wah, kalau tentang saham ya, saya itu masih sederhana kalau dalam menentukan membeli saham atau enggak. Biasanya itu saya cukup melihat tentang informasi terkait perusahaan yang ingin saya beli ketika bagus, peluangnya bagus, saya menanamkan saham di sana. Masih cukup sederhana gitu. Iya, ya seperti halnya sama seperti valuasi gitu. Jadi kita mengumpulkan informasi-informasi dari data perusahaan, terus kita hitung dengan rasio-rasio yang ada, dan dari situ nanti akan itu nih nilai dari valuasi itu berapa untuk perusahaan tersebut itu pula. Jadi ketika Mas Yasin tadi kalau mau beli saham harus ada informasi-informasi untuk mendukung keputusan Mas Yasin. Begitu pula dengan valuasi, nanti valuasi ini juga digunakan untuk mendukung keputusan baik dari stakeholder ataupun dari investor. Apalagi ya tadi yang sudah saya jelaskan, ketika perusahaan ada corporate action seperti mau merger ataupun akuisisi atau mau menjual perusahaannya, contohnya kalau di perusahaan A yang menjual ke perusahaan B kan butuh nih sebuah gambaran perusahaan ini berapa sih nilainya gitu. Apakah saya membeli dengan harga sekian itu terlalu mahal ataupun terlalu murah, itu berapa gitu. Dari valuasi ini nanti perusahaan si B yang mau membeli perusahaan si A itu juga bisa melihat nih kalau bahwa si perusahaan A ini punya value sebesar ini loh gitu. Jadi kalau ketika si perusahaan menawarkan harga sekian itu juga bisa bisa mempertimbangkan harganya tuh wajar nggak sih gitu, under value atau over value, seperti itu Mas Yasin. Wah, ternyata manfaat valuasi ini berpengaruh bagi pengambilan keputusan stakeholder ya Mbak. Nah, penilaian valuasi ini berpengaruh apa saja sih untuk stakeholder ini, kalau boleh tahu Mbak? Iya, jadi tadi betul sekali ya Mas Yasin, kalau penilaian valuasi ini itu sangat penting untuk mengambil keputusan stakeholder ya Mas Yasin gitu. Karena dari valuasi ini juga stakeholder utamanya itu bisa mengambil keputusan gitu, apa yang akan dilakukan. Apakah ketika tadi contohnya ketika ada pembelian potensial terhadap ingin membeli perusahaan A, dari situ stakeholder itu bisa mengambil keputusan dengan sebaik mungkin kan gitu. Begitu pula dari hasil valuasi ini akan punya dampak tersendiri nih bagi stakeholder masing-masing. Kalau contohnya tadi kalau saya memberikan contoh adalah pembeli potensial ketika perusahaan A ingin menjual perusahaannya kepada perusahaan B gitu ya, itu bisa melihat gitu harga yang wajar itu berapa sih gitu kan gitu. Terus habis itu kalau dari manajemen juga bisa nih, kalau dari manajemen mungkin bisa melihat nih kinerja dari manajemen ini baik atau enggak, atau ketika ada corporate action seperti akuisisi atau merger gitu bisa juga nih dari valuasinya gitu. Sehingga valuasi ini cukup mempunyai dampak ya untuk pengambilan keputusan terutama di stakeholder, seperti itu sih Mas Yasin. Wah, sangat penting ya penilaian valuasi ini, terutama ketika adanya corporate action ya untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, tahapan-tahapan apa saja sih dalam perhitungan valuasi ini? Iya, tentunya ya kalau kita ketika tadi Mas Yasin ya, ketika Mas Yasin mau beli saham kan Mas Yasin butuh informasi lanjutan kan untuk mengambil keputusannya gitu ya. Itu pula dengan valuasi gitu. Ketika kita mau melakukan perhitungan valuasi, kita juga butuh data-data kan. Nah,
valuasi ini pastinya kita membutuhkan data dari perusahaan itu sendiri ya guys gitu, dan perusahaan ini tuh juga harus mendukung data-datanya yang harus lengkap juga gitu, termasuk laporan keuangannya ataupun apa ya, data-data pendukung lainnya gitu. Soalnya dari valuasi sendiri kita harus melihat dulu nih dari apa visi misinya, terus kita lihat nih perusahaan ini bergerak di bidang apa, di industri apa gitu. Dari situ nanti kita olah datanya, terus kita hitung dengan rasio-rasio tertentu dan metode-metode evaluasi, sehingga nanti keluarlah nilai valuasinya berapa gitu. Tapi juga dengan catatan perhitungan ini juga menggunakan rasio-rasio yang sesuai nih dengan skala perusahaan juga ataupun dengan industri perusahaan ya. Nanti kalau contohnya tidak mungkin kan ketika perusahaan itu apa ya, tidak mempunyai aset tapi kita menggunakan return on asset, itu kayak kurang capable gitu ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri dan disesuaikan dengan metode yang sudah ada. Seperti itu Mas Yasmin. Wah, menarik ya penjelasan dari Mbak Cindy. Tadi sempat disinggung tentang metode. Saya mau nanya nih, metode apa sih yang digunakan dalam penilaian perhitungan valuasi ini, Mbak? Iya, jadi dari valuasi sendiri ini kita menggunakan 3 metode, yaitu ada metode rasio analisis atau factor comparable analysis factor, dan juga discounted cash flow gitu Mas. Jadi ada 3 tersebut. Namun tetap kembali lagi ya, tadi saya jelaskan nanti dari metode-metode ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan sendiri gitu. Pendekatannya juga beda ya gitu. Wah, cukup menjelaskan ya, Mbak. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dari saya nih, Mbak. Kalau boleh tahu, pengerjaan perhitungan valuasi ini berapa lama ya sih kira-kira? Dan kalau ada klien yang ingin menggunakan jasa penyusunan valuasi ini, kemana baiknya gitu? Ya, jadi untuk pengerjaan valuasi sendiri itu kurang lebih 1 bulan, dan dengan catatan juga ya, kita harus apa ya, menerima data itu lengkap gitu, atau data yang dibutuhkan terpenuhi baik dari kliennya gitu. Jadi pastinya kita dengan data lengkap kita juga bisa mengevaluasi dengan sebaik mungkin gitu. Jadi kurang lebih sih 1 bulan. Dan untuk tadi pertanyaan selanjutnya kan mungkin ada pertanyaan gitu, gimana kita nih butuh nih valuasi untuk mengerjakan perhitungan valuasi, tapi kalau mengerjakan valuasi sendiri itu masih kebingungan nih Mbak Cindy gitu ya, mungkin ya masih kebingungan gitu. Jadi untuk teman-teman atau yang di luar sana atau perusahaan-perusahaan Bapak Ibu ingin menghitung valuasi di KMB sendiri, itu ada salah satu jasa layanannya adalah menghitung valuasi. Kenapa harus di KMB Mas Yasin? Karena di KMB adalah Great Planning Beyond Impact. Gitu Mas Yasin. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak, penjelasan hari ini cukup menarik sekali teman-teman. Semoga rekan-rekan mendapatkan wawasan. Saya rasa cukup sekian ya Mbak pembicaraan kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat manfaatnya. Sampai berjumpa di bincang-bincang selanjutnya. See you. See you guys. Bye bye.